Sof. Kak, aku masuk ya. Kemarin kan juga lamaran udah selesai tuh. Gimana Kak prosesi lamaran kemarin? Prosesi Acaranya? lamaran kemarin itu wow, luar biasa sih, sampai hari ini kayak masih belum bisa move on gitu dari acara lamaran. Ini kan baru lamaran doang nih. Rasanya itu udah kayak nikahan gak sih? Kan Baru kita bilang, lamaran aja udah "Hah? rame, Kak." Ini lamaran udah heboh banget ya, dan ngeliat juga dari komentar-komentar temen-temen di YouTube, di Instagram gitu kan, kita juga live juga, dibilang ini baru lamaran aja udah vibes-nya udah kayak nikahan gitu. Apalagi nanti kalau nikahan nih, bakalan lebih rame dari ini gitu. Oke. Momen yang kemudian yang paling bikin baper atau mengharukan di acara lamaran kemarin apa sih? Paling bikin baper itu ketika Rian mengucapkan kata-kata ke Icis gitu ya. Itu bener-bener Rian, gue nggak nyangka dia bisa sedip itu ngomongnya. Dan gue bilang, ini nggak mungkin kan dia ngafalin skrip atau ngeliat skrip kemana gitu, nggak ada kan. Dan ternyata itu memang bener-bener tulus dari hati. Gue nonton tayangan ulangnya juga, bener-bener keren banget ini si Rian ngucapin kata-kata dia meminta Icis untuk menjadi calon istrinya begitu. Dan Artinya, Icisnya juga menerima kan dengan penuh derai air mata begitu. Itu bener-bener kayak kita yang lagi ada di situ bener-bener sampai ikut netesin air mata. Oh my god, this is so sweet gitu. tanpa ada nanti kayaknya lu bikin gini deh, bikin gimmick ini enggak ya? Nggak ada sama sekali, dan kita nggak prediksi. Gue pikir Rian akan cuma bilang, Icis mau nggak jadi istri aku begitu ya. Gue pikir Rian akan ngomong kayak begitu, dan ternyata ada kata-kata lain yang dikatakan di situ, dan itu benar-benar sweet banget dan dijadiin meme sama netizen. Seru banget. Sampai sekarang masih belum bisa move on sih. Ada kejutan spesial mungkin kan kemarin waktu wawancara minggu lalu Kak Fazli juga bilang kayak mau ngasih surprise, apa jadinya Surprise-nya ini masih kita pikirkan, karena kita mau nyesuaiin juga nanti sama konsep, misalnya konsep akadnya, konsep resepsinya kayak bagaimana, nanti kita akan sesuaikan gitu. Ini sih baru ngobrol-ngobrol wacana-wacana sama teman-teman, cuman belum tahu pastinya akan kayak bagaimana gitu. Oke, berarti abis itu ada acara lagi dekat-dekat ini atau nanti langsung kayak menunggu langsung ke akad mungkin? Ada nanti tungguin aja pokoknya. Ini masih belum tahu, tapi tanggalnya akan tanggal berapa begitu. Mungkin nanti akan ada pengajian, mungkin nanti akan ada acara rentetan acara pernikahan atau acara adat begitu kan. Nanti tungguin aja, karena tanggalnya juga masih kita cari tanggal baiknya gitu. Ada berapa rentetan acara sih, Kak? Kalau boleh tahu. Berapa ya? Banyak ya. Oh, yang jelas pasti akad udah pasti gitu kan. Akad, resepsi. Mungkin nanti akan ada pengajian juga, akan ada ya. Siraman juga kan. Mungkin ya. Tuh Zikri udah datang tuh. Bang, Kak, tapi Bang TR sendiri saat kemarin meminta itu, dan sempat ada meme juga kan di TikTok gitu, kata-kata dari Kak Ricis yang cinta pertamanya yang sudah pergi akhirnya datang lagi kembali. Itu gimana sih menurut kakak sweetnya? Wah, itu bener-bener sweet banget, sampai kita bilang sama teman-teman yang lain, wow, ini bener-bener momen yang nggak akan terlupakan nih, keren banget. Pokoknya itu momen yang bener-bener kayak kalau kita lagi ada di situ nih, wah gue harus screen record nih, ini keren banget, kata-katanya juga deep banget begitu. Jadi semua yang ada di situ sampai ngerasain bener-bener begitu tulusnya Teuku Rian ini sama Icis gitu. Oke. Dan Ayo, apa tadi? Oke, Kak Fazul kan udah lama juga nih ikut Kak Ricis, artinya banyak suka duka yang udah dilalui bareng-bareng juga sebagai walaupun cuma sebagai konten atau bisa dikatakan jauh lebih dekat lah gitu, udah mengenal sosok Ricis sendiri. Mungkin bisa ceritain nggak sih Kak, lebih banyak sukanya Kak atau dukanya seperti itu? Suka duka pasti ada ya, dimanapun kita kerja pasti ada titik jenuhnya, titik bosennya, segala macam pasti ada cobaannya. Nggak semua yang kita lihat itu begitu ceria begitu ya, tapi banyakan sukanya sih. Karena kita itu kalau ngonten ya, kadang ngonten ya ujung-ujungnya bercanda, karena kalau misalnya kita ketawa apa segala macam itu kan juga merefresh kita juga, mengurangi rasa stres gitu. Jadi kalau ngonten itu
Gua rasa sih itu bisa ngilangin stres kita. Misalnya aku kan di luaran ada kegiatan yang lain kan, kalau balik ke ngonten itu rasanya kayak oh ini waktunya kita happy nih, ini waktunya kita bercanda nih, karena waktu sebelum pandemi pun itu kita selalu ngontennya ke keliling kemana begitu. Bisa dibilang keliling Indonesia sih gitu. Kita misalnya ada pantai yang bagus nih, ada laut yang bagus nih, kita datengin gitu buat kontennya. Lebih banyak sukanya. Sosok Kak Bang Tengku sendiri, Bang TR sendiri, menurut kalian seperti apa sih Kak? Udah seperti yang Kak Icis yang harapkan seperti ayah atau seperti apa sih Kak? Menurut aku Rian itu kayak gimana? Rian itu kan anaknya tegas banget ya. Rian anaknya tegas, baik, dan sejauh ini masih bisa diajakin bercanda-bercandaan sama kita gitu. Gue pikir pas baru ketemu kan memang kalem banget kan, kalem, anaknya nggak neko-neko begitu. Semakin kesini semakin ngebalance kita begitu. Jadi seru sih anaknya Rian. Oke, sekarang lagi pada liburan ya? Lagi liburan ke Bandung gitu. Seru banget sih ngelihat mereka berdua sembari Zikri. Benar ya Zikri? Kak Fazo, Iya. kasih bocoran dikit dong nantinya acara akad sendiri atau resepsi Pengajian mungkin. bakal ada acara virtual juga nggak sih sama fans-fansnya gitu? Semoga nanti kayaknya akan ada acara lagi. Aku tapi belum tahu akan live di TV apa enggak, nanti belum ada kabar lagi. Pokoknya yang jelas kalau kita sih pasti narsis ya, karena nggak mau ketinggalan momen-momen bahagianya Icis sama Rian begitu. Nanti misalnya acara pengajian apa pasti kita juga akan buat story atau mungkin live di sosial media kita gitu. Dan Kak Ici sendiri pun tetap akan masih eksis kan setelah menikah Kak? Atau memang dari Bang TR sendiri ada batasan juga untuk Kak Ici sih? Mungkin kalian tahu sebagai orang terdekat saat ini. Oh iya, kalau aku ngelihat Icis itu ngelihat YouTube-nya itu kayak lahan dia untuk mengeksplor apa yang dia ingin lakukan begitu kan, dan dia juga melakukannya dengan senang hati. Jadi aku rasa sih kayaknya dia nggak sejauh ini sih belum ada kata-kata nanti habis nikah aku nggak ngonten lagi deh, nggak buat video YouTube lagi sih, dibilang nggak. Sejauh ini akan jalan seperti biasa aja sih kayaknya. Malah dia bilang justru gue buat konten itu buat dokumentasi gue nanti ketika gue tua. Oh, gue bisa nih lihat momen-momen gue sweet, momen-momen gue lagi begini sama Bang Rian gitu. Itu bisa jadi dokumentasi buat dia gitu. Kemarin momen kelucuan apa Kak yang di acara kemarin? Momennya yang paling lucu sih pas kita tanya jawab ya, ada games kita tanya-tanyaan. Misalnya Rian tahun lahirnya tahun berapa begitu, Icis tanggal lahirnya tanggal berapa, habis itu warna kesukaan mereka. Itu lucu banget sih. Dan lucunya lagi itu ternyata tim yang cowok itu lebih tahu mereka dibandingin teman-temannya yang cewek begitu. Kak TR-nya juga sampai nangis ya yang kemarin ya tuh. Iya, sampai nangis, sampai karena kebawa suasana kali ya, kayak nangis bahagia gitu. Untuk groomsmen dan bridesmaid sendiri akan orang-orang yang kemarin atau ada tambahan atau bagaimana? Kayaknya masih akan tetap orang-orang kemarin. Akan ada tambahan lagi atau enggak, mungkin nanti pas akad nikah akan ditambah kali ya. Karena kan yang kemarin itu yang bener-bener deket-deket, teman-teman deket banget. Nanti kalau misalnya pas acara resepsi ada tambahan lagi, kita belum pastiin kalau misalnya ada tambahan atau enggak gitu. Akad sendiri akan berlangsung di bulan apa sih Kak? Maaf nih Kak. Bener nggak akhir tahun tanggal? Di tahun ini Ya, pastinya. rencananya kan mereka kan akhir tahun bilangnya ya, mungkin ada bocoran-bocoran katanya Desember ya, tapi belum tahu tanggalnya berapa karena masih belum dipastikan gitu. Tungguin aja ya, gue jadi bocor bulanannya nih. Tanggal cantik nggak? Iya. Kayak Belum bisa 21, 12, dipastikan 21. dikarenakan memang pandemi kah atau memang melihat hal-hal lain gitu yang dipertimbangkan, seperti misalkan kontrak Kak Icis dengan suatu pekerjaan seperti itu. Pasti akan disesuaikan dengan semua itu. Untuk
apa namanya, tanggal pernikahannya apa segala macemnya kan biasanya orang ada pilih tanggal-tanggal baik gitu ya. Mungkin aja pas 12 lumayan tuh dia Tanggal nikahan cantik. sekaligus banyak diskon ya. Iya iya. Iya 12 kan biasa diskon tuh ya, belanja online, gratis ongkir semuanya. Ya nanti beli produk saya juga. Tapi sosok Kak Rici sendiri memang masih akan tetap dengan kegesrekannya yang suka hahaha ketawa, atau memang nantinya akan jauh lebih sedikit kalem sih Kak? Karena sosok Bang TR sendiri kan kalem gitu. Nah, Kak cool, Ici, gitu ya. Kak Icisnya kan yang gesrek Gitu ya. Gua rasa sih ini perpaduan yang cocok banget. Icisnya kan apa namanya, aktif sekali gitu ya. Aktif ya Bun. Kalau Rian kan anaknya tenang, cool, keren gitu. Kayaknya ini perpaduan yang cocok sekali gitu. Semakin kesini Icis itu kelihatan semakin anggun, semakin bisa menyesuaikan dengan Rian gitu. Dia itu makin dewasa Icis gitu ya. Kelihatan sekali dari kayak pemilihan bajunya, warna-warna yang dia pakai, sampai warna rumahnya pas deket sama Rian itu dia langsung ganti semuanya. Wow, kita bilang, wow ini berubah sekali dari yang tadi suka warna pink, warna-warni begitu ya, sekarang sukanya warna yang lebih soft gitu, lebih Kan anggun. Kak Fazil kemarin itu juga sempat viral juga tuh, temennya Kak Icis yang lihat Bang TR, wow ganteng sekali yang yang gitu. Gimana tuh Kak? Ya, tapi- Memang bener ganteng sih. Iya kan? Iya. Karismanya dia itu Auranya tuh, itu terpancar sekali sampai Mbak Riri manajer kita. Aduh gue kalau ngomong sama Rian gue gak berani lihat dia bilang. Kenapa sih Bun? Gue bilang. sampai ada meme juga wah ada kode-kode atau tanda-tanda pelakor nih temennya gitu. Gimana tuh Kak? Emang kudu dijaga kayaknya. Udah dijaga kali ya Icis, tolong jaga Rian baik-baik ya. Tapi Rian itu memang kayaknya lebih kelihatan aura bintangnya begitu ya. Karena dulu kan memang Rian juga pernah sempat ikut casting tapi udah lama banget kata dia, dan baru lagi ketemu sama Icis dan ketemu sama teman-teman media, mungkin dia juga agak canggung. Dan kita lihat banget auranya Rian itu kayak gimana sih? Kayak buat cewek-cewek sih bilangnya kalau aduh aku kelepek-kelepek nih, aduh rahim aku angkat. Aduh, pokoknya kalau ngelihat komentar-komentar di sosial media kita, kalau ada Rian itu bener-bener deh, Rian selalu jadi pusat perhatian gitu. Makin kompak juga ya dia selepas kayak abis lamar nih kayaknya. Iya, makin Dilihat ini. kompak juga, dan gua herannya netizen itu kan ya biasa lah, ada teman-teman yang berpikirnya positif, negatif gitu ya. Ada yang bilang, wah baru lamaran aja udah kayak nikahan begitu, berarti selama di vlog itu kerasa dong rasa cinta mereka yang tulus berdua bertemu itu berarti terasa begitu, bukan arti baru habis lamaran udah kayak orang nikah kayak begini begitu, padahal di video dia ya memang itu yang mereka lakukan begitu kan, so sweetan, kasih bunga gitu, metik strawberry bareng. Aduh itu bener-bener gue aja yang nonton gemes gitu. Sampai dia metik stroberi yang lewat kolong itu ya. Iya bener. Itu metik strawberry lewat kolong kayak, wah ini sweet banget sih ngelihat mereka gitu. Dan ada lagi meme yang sampai bilang pas Kak Icis melihat Bang TR, make up aku luntur nggak seperti itu, terus enggak kok kamu masih tetap cantik. Itu jadi meme gitu. Aku belum lihat sih meme yang itu. Iya banyak kan Tapi sekarang jadinya. bener kan ngelihat pas Icis pas akad itu bener-bener pangling banget dan bener-bener cantik banget. Dia itu kemarin kan memang Kayak bukan Icis yang kayak bukan biasanya. Icis. Bener, dia juga kayak ngerawat dirinya itu ekstra banget sampai bener-bener diet itu gue harus beratnya segini nih gitu. Pas keturunan, pas terlalu banyak turunnya, dia nambah lagi tuh berat badannya. Gampang banget dia nurunin berat badan ya. Oke, panjang. Terima kasih Terima teman-teman kasih kita. banyak. Panjang ya. Panjang.